Halo Gabuters, dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya? Saya doakan semoga kalian semua sehat selalu serta diberikan rezeki yang berkah barokah. Kembali lagi dengan saya Rana, kali ini saya akan membahas sebuah alur cerita film yang berjudul Recoil. Yang mana film ini merupakan film yang menceritakan tentang pembalasan seorang pensiunan polisi yang keluarganya dibantai secara tragis. Baik, tanpa banyak ngangengong lagi, langsung saja renggangkan badan, hembuskan nafas, dan markijo, mari kita lalajo. Silent. Film diawali dengan diperlihatkan 3 orang pria yang sedang berburu di dalam hutan. Kemudian salah satu dari mereka terpisah dan terus mengejar buruannya. Diketahui pria tersebut bernama Dale. Tiba-tiba saja seorang pria bernama Ryan muncul dari belakang dan langsung membunuhnya. Ternyata Dale adalah salah satu pelaku yang menghabisi keluarganya beberapa tahun yang lalu. Singkat cerita, Ryan pun mendatangi sebuah kota kecil bernama Hope. Hope merupakan sebuah kota berbahaya yang dikuasai oleh gangster paling disegani di Amerika. Di sisi lain terlihat para polisi yang sedang merencanakan penangkapan seorang penjahat bernama Dale James Burrows. Tak lama kemudian datanglah seorang petugas yang melaporkan kalau Dale baru saja ditemukan dalam keadaan tewas. Kemudian scene pun berpindah dan terlihat Ryan yang sedang berbelanja di sebuah toko. Ryan pun bertanya kepada kasir di toko tersebut mengenai penginapan di kota ini. Diketahui si kasir itu bernama Kirby. Kirby pun langsung saja menunjukkan letak motel yang ada di kota tersebut. Motel down the street. Tak lama kemudian Ryan pun sampai ke motel tersebut. Ia pun bertemu dengan si pemilik motel bernama Darcy. Darcy pun bertanya kenapa orang asing berani-beraninya memasuki kota ini. Ryan pun mengatakan kalau dirinya memiliki sedikit urusan yang harus diselesaikan. Kemudian Darcy hanya menyarankan kepada Ryan agar segera menyelesaikan urusannya. Karena orang-orang di kota ini tidak suka dengan kedatangan orang asing. Pada malam harinya terlihat Ryan yang selalu terbayang akan keluarganya yang dibantai oleh sekumpulan gangster bertopeng. Diketahui pembantaian tersebut didasari atas kebencian mereka terhadap polisi yang dianggap telah mengganggu ketenangan mereka. Dalang dibalik pembantaian tersebut adalah Drake, si ketua gangster. Drake yang saat itu mengira telah membantai semua orang pun tak menyadari kalau Ryan masih hidup, dan dari sinilah malapetaka itu bermulai. Kemudian scene pun berpindah, terlihat seorang pria yang sangat kesal karena anjing yang terus menggonggong. Ia pun langsung saja menodongkan pistolnya dan berniat membunuh anjing tersebut. Namun tiba-tiba saja Ryan muncul dan langsung menghajar pria itu. Tak lama kemudian anggota gangster tersebut keluar dan menghampiri Ryan. Terlihat Drake si ketua gangster, namun Drake sepertinya sudah tidak lagi mengenali Ryan. Drake yang tidak ingin membuang waktunya pun langsung saja pergi dan menyuruh adiknya yang bernama Rex untuk mengawasi Ryan. Singkat cerita, sore harinya Rex pun melapor kepada Drake. Rex mengatakan kalau ada seorang pemilik klub yang menolak untuk membayar pajak kepadanya. Rex pun mengatakan kalau pria itu sudah berada di markas. Di sini Drake pun mengajak pria tersebut untuk berduel dengannya 1 ronde. Apabila pria itu menang, maka Drake akan melepaskannya dan ia tidak usah membayar pajak lagi. Kemudian duel itu pun berlangsung. One round. With me. One round.
Dan ternyata hanya dengan beberapa pukulan saja, Drake pun berhasil menumbangkan pria tersebut. Kemudian Rex pun bertanya akan diapakan pria tersebut. Drake pun menyuruh untuk membiarkan pria itu terus hidup agar bisa menghasilkan uang untuknya. Setelah itu Drake pun menyuruh Rex untuk mengecek lab narkoba yang ia kelola. Pada malam harinya terlihat Rex yang mendatangi motel tempat Ryan menginap. Ia lantas bertanya kepada Darcy tentang keberadaan Ryan. Di sini Darcy mencoba menutupinya untuk melindungi Ryan. Melihat hal itu, Rex langsung saja memukul Darcy dan mengancamnya jika dia tidak memberitahu di mana Ryan berada. Namun tiba-tiba muncullah Ryan dan langsung menghajar Rex. You okay? Melihat hal itu, Darcy pun mengingatkan Ryan kalau yang ia hajar itu adalah adik dari seketua gangster yang paling berkuasa di kota itu. Namun Ryan tidak memperdulikan hal tersebut. Kemudian Ryan pun membawa Rex menuju lab narkoba milik Drake. Kemudian Ryan pun mengikat Rex di atas kap mobilnya yang sudah dipasangi bahan peledak. Ryan pun lantas menjalankan mobil itu ke arah lab hingga meledak bersamaan dengan Rex. Di sisi lain, Drake dan anggotanya yang melihat kobaran api dari arah lab pun langsung saja pergi mengeceknya. Terlihat Drake yang sangat terpukul mendapati adiknya yang tewas secara tragis. Tak lama kemudian, Sheriff dan anak buahnya pun tiba. Drake pun mengancam akan menghabisi seluruh keluarga si Sheriff jika ia berani ikut campur. Si Sheriff yang takut akan ancaman Drake pun memilih untuk pergi dari sana. Scene pun berpindah, terlihat anak buah Drake yang akan mengirimkan paket narkoba ke kota besar. Tanpa mereka sadari, Ryan memantau mereka dari tadi. Kemudian mobil pengangkut paket narkoba itu pun akhirnya bergerak. Ryan pun mulai beraksi. Ryan pun berhasil menghentikan salah satu mobil itu dan menghajar supirnya. Kemudian Ryan pun membakar mobil tersebut. Di sisi lain terlihat anak buah Drake yang mengatakan bahwa salah satu mobil mereka yang sedang mengantarkan paket narkoba terbakar. Drake yang mendengar hal itu pun semakin murka. Kemudian Drake pun menugaskan anak buahnya untuk mencari tahu dalang di balik kekacauan ini. Kemudian diperlihatkan Kirby si kasir yang sedang memperbaiki mobilnya. Tak lama kemudian datanglah anak buah Drake mengganggu Kirby dan memaksa dia untuk ikut dengan mereka menghadap Drake. Drake wants to see you. Alright, what does he want? Di sini Drake menyuruh Kirby untuk mencari tahu siapa sebenarnya Ryan, karena Drake ingin tahu siapa dalang dari kekacauan akhir-akhir ini. Dan jika Ryan adalah dalangnya, maka ia tidak akan segan-segan menghabisi Ryan. Kirby pun akhirnya mengiyakan permintaan Drake. Okay, sure. Anything you need. Setelah itu terlihat Kirby yang sedang menggeledah mobil Ryan untuk mencari tahu siapa Ryan sebenarnya. Namun sialnya Kirby pun dipergoki oleh Ryan. Di sini terlihat kalau ternyata Kirby takut kepada Ryan dan mencoba untuk mengalihkan pembicaraan. Kirby pun mengajak Ryan untuk minum di rumahnya karena rumah Kirby berdampingan dengan motel itu. You wanna get a beer? Little early. Akhirnya Kirby pun mengaku kalau ia dipaksa oleh Drake untuk mencari tahu siapa Ryan sebenarnya. Tak lama kemudian seorang anak buah Drake pun datang dan melihat hal itu Ryan langsung menghampiri orang tersebut dan perkelahian pun terjadi. God damn it. Singkat cerita, malam pun tiba. Terlihat Drake yang sedang berbincang dengan Sheriff untuk mencari tahu siapa Ryan sebenarnya. Si Sheriff pun mengatakan kalau Ryan adalah seorang pensiunan polisi yang paling disegani. Namun Ryan memutuskan untuk keluar dari kepolisian setelah tragedi pembantaian seluruh keluarganya. Kemudian Drake pun membayar Sheriff atas informasi tersebut. I'll do my best. Do better.
Tak lama kemudian Drake dan anak buahnya pun mendatangi kediaman Kirby. Terlihat Kirby yang sedang tertidur pun langsung saja tersadar ketika Drake sampai. Drake merasa Kirby tidak bisa diandalkan dan tanpa pikir panjang Drake langsung menghabisi Kirby saat itu juga. Keesokan harinya Ryan yang baru mengetahui kalau Kirby telah dihabisi oleh kelompok Drake pun langsung saja bergegas pergi menuju salah satu bar milik Drake. Sesampainya di sana, Ryan pun langsung menghajar semua anak buah Drake yang ada di sana. Setelah puas menghajar anak buah Drake, Ryan pun menyeret orang kepercayaan Drake dan memasukkannya ke dalam bagasi mobil. Kemudian Ryan pun menaruh mayat orang itu di depan markas Drake. Drake yang melihat hal itu pun sangat marah kepada Ryan. Kemudian Drake menyuruh semua anak buahnya untuk berkumpul. Everyone! Lalu setelah berkumpul, gangster itu pun langsung menyiapkan berbagai jenis senjata untuk memberi pelajaran kepada Ryan. Singkat cerita, malam pun tiba. Darcy yang sedang terlelap pun tiba-tiba saja mendengar suara yang mencurigakan. Kemudian Darcy pun mengambil senjata dan keluar dari kamarnya. Ternyata di luar sudah ada sekumpulan anak buah Drake yang berusaha menyerang Ryan. Tak lama kemudian Ryan pun muncul dan membawa Darcy bersembunyi. Setelah anak buah Drake masuk, Ryan pun menyuruh Darcy untuk mematikan lampunya dan baku tembak pun terjadi. No. Dan ketika lampu dihidupkan, terlihat semua anak buah Drake yang telah tewas. Ryan pun mencoba membawa Darcy untuk pergi dari motel ini karena sekarang motel ini sudah tidak aman lagi. Namun tiba-tiba saja anak buah Drake muncul dari arah belakang dan berhasil melumpuhkan Ryan. Tak lama kemudian Ryan dan Darcy pun tersadar. Mereka berada di dalam markas milik Drake dalam keadaan terikat. Drake dan anak buahnya pun akan membawa Darcy ke ruangan lain. Tak lama setelah kepergian Drake, Ryan pun berhasil melepaskan ikatannya lantas membalikan keadaan. But, Drake wants you alive. Kemudian Ryan pun langsung saja mencari keberadaan Darcy. Namun Ryan harus kembali berhadapan dengan anak buah Drake. Setelah semuanya berhasil Ryan lumpuhkan, Ryan pun melanjutkan kembali pencariannya. Akhirnya dia pun berhasil menemukan keberadaan Darcy yang sedang disekap. Thanks. Namun saat mereka berdua akan meninggalkan tempat tersebut, tiba-tiba saja Drake pun muncul. Kemudian Ryan pun menyuruh Darcy untuk pergi lebih dulu sementara ia akan berduel. Drake pun baru sadar kalau ternyata Ryan adalah seorang polisi yang dulu keluarganya ia bantai. Dan sekarang Ryan pun muncul kembali untuk melakukan balas dendam. Di sini Ryan pun mengaku kalau dialah dalang di balik kekacauan akhir-akhir ini, termasuk membunuh adik Drake. Mendengar hal itu, Drake yang tak dapat menahan amarahnya pun langsung saja menghajar Ryan dan pertarungan pun terjadi. Tak lama kemudian Ryan pun berhasil mengalahkan Drake. Namun saat Ryan hendak pergi, tiba-tiba saja Drake bangkit dan berusaha untuk membunuhnya. Always.
Naas sebelum sempat menembak, tiba-tiba saja seorang agen FBI muncul dan menembak Drake lebih dulu. Ternyata pasukan FBI pun telah dikirim untuk memberantas para kriminal yang telah meresahkan di kota kecil itu. Pemerintah pun berterima kasih kepada Ryan atas aksinya yang secara tidak langsung telah membantu pihak kepolisian. Pihak kepolisian pun bersedia untuk merekrut Ryan kembali. You were a good cop. You only Di akhir film terlihat Ryan yang membantai sekelompok orang di sebuah bar. Mereka semua adalah rekan dari Drake yang turut membantai keluarganya. Dan setelah dendamnya terbalaskan, film pun berakhir. Ya, itulah tadi alur cerita film Recoil. Baik, pesan yang dapat disampaikan dari film ini adalah jagalah keluargamu tanpa mengusik keluarga orang lain. Rana beserta jajaran kru yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa saksikan terus video-video kami berikutnya tetap di RN Movie.